Tidak kusabar membuka ini. Yo, what's up guys? Welcome back to Best Tech YouTube channel. Sama gue Malvin dan kebalik. Ini dia Nothing Phone One. Namanya Nothing, bukan apa-apa. Jadi yes, ini adalah HP yang super duper hype banget. Dan kemarin juga mungkin teman-teman baru ingat, kita juga habis bikin video soal TWS yang hype. Pas awal harganya mahal, tapi dia itu turun setelah hype-nya hilang. Ya sama, ini adalah Nothing Ear One, bukan Ear One sobat HP. Dan mereka bikin HP yang super hype lagi, makanya gue juga ya kebawa hype-nya yang nggak habis-habis ya. Pengen unboxing, tiba juga giliran kita, jadi yes langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, mungkin sekarang teman-teman udah pada tahu lah ya Nothing Phone yang mendirikan Carl Pei, salah satu pendiri OnePlus, dan yada-yada-yadanya bentuknya gimana. Gua belum kesampaian pegang, jadi gua pengen langsung aja buka ke dalam sini, oke? Nggak, jadi ini posisinya tuh udah dibuka karena unit dari Hong Kong kata penjualnya ya. Unit dari Hong Kong itu mesti dicek semua di lokasi, mesti dibuka. So, ini repackaging lah bisa dibilang. Bukan plastik aslinya kayak gini. Anyway, as you guys can see, ini boxnya udah kebuka ya, sama kayak boxnya kemarin. Di box Nothing Ear One juga kalau kalian udah buka itu nggak bakal bisa dibalikin baru lagi, jadi posisinya ya gitu. Tapi gue juga masih simpen ini karena cakep banget desainnya. Oke, so ini dia Nothing Phone One, modelnya black, RAM-ROM-nya 8128 GB. Jadi ada 3 model, 8128, 8256, dan 12256. IMEI-nya ada 2 karena dia ada 2 SIM card ya. Tapi katanya satu lagi ya, mesti kalian perhatikan adalah IMEI yang aktif itu cuma IMEI 1. Kata penjualnya gitu. Sip, depannya kayak gini. Desain belakang dari HP-nya yang ada circular kayak apa, LED dan juga magnet buat Qi wireless charging-nya ya. Dan ya gitu aja sih boxnya. Nah, ditarik sampai kebuka dan udah deh. Susah ya kalau unboxing barang udah kebuka begini tuh tidak mendapatkan experience yang maksimal, tapi nggak apa-apa, yang penting isi di dalamnya ini. Nah, jadi kalau kalian buka, dia akan keluar 2 buah lubang box begini, yang mana salah satu isinya si HP, yang satu lagi ini ada aksesorisnya. Kita keluarin aksesorisnya dulu aja. Boxnya aja tuh keren banget ya, tulisan aksesorisnya tuh pakai yang pixel-pixel font titik-titik kayak gitu. Dot pixel ya kalau dia bilang ya. Oke, kita buka. Nah, ini sendiri kotak aksesorisnya ada kabel. Nah, untuk warna hitam ini sayangnya kabelnya masih warna putih. Sampai manualnya pun pakai teks-teksnya pun yang kayak menyerupai dengan konsep desainnya mereka sih. Dan last but not least adalah SIM ejectornya yang super unik nih guys. Tuh bentuknya kayak apa sih? Transparan gitu ya. Transparan plastik, terus ada ujung besinya kayak jarum suntik sih jadinya. Oh iya, nggak dapat stiker ya kita ya. Sayang sekali, Nothing. You miss an opportunity buat lebih hype gitu, ditempel stikernya di mobil. Nah, ini dia show utama kita. Bentar, gue rapiin dulu biar lebih estetik. So, kita langsung buka aja ya. Oh, wow. Nothing Phone One. Ini di foto berasa kecil loh, tapi ini gede. Aslinya tuh lumayan gede. Look at this, such a masterpiece ya. Ini tuh yang menarik dari HP ini menurut gua adalah tadi memang pertama desainnya, kedua build quality. Ini build quality-nya tuh premium banget, solid banget, dan ya nggak kayak mid range pada umumnya sih ya kalau dari harga tuh kan. Karena kan ini speknya sendiri spek mid range ya dari segi chipset. Nah, sambil gua compare sedikit nih ya sama iPhone 13 Pro. Oke, jadi ini dia iPhone 13 Pro dan Nothing Phone One. Ini lebih mungkin seukuran sama iPhone yang Max ya. Coba pinjam res. Ini yang Pro Max. Nah, lebih sejajar kalau sama yang edisi Max. Jadi ini bukan HP yang kecil, guys. It's a big phone. Itu tadi di bagian belakang. Kita cek ke bagian samping nih. Frame-nya metal semua ya dengan finish matte. Terus ini ada antena line-nya yang menandakan ini pakai bahan metal. Bagian bawah ada speaker, ada USB Type-C, dan ada SIM card tray di bagian bawah. Di bagian kiri ada tombol volume rocker. Dan terakhir di atas ada mikrofon aja. Jadi yes, square design banget, dan bobotnya sih nggak begitu berat ya, bisa gue bilang ya. Jadi cukup oke lah secara overall feeling genggamannya tuh berasa
premium phone banget gitu. Dan kita langsung aja cek ke bagian depan, kita hidupin aja HP-nya langsung ya. There you go, nothing. Kalau orang-orang zaman dulu gitu ya, misalnya time travel ke sini terus dia hidupin HP, nothing, dipikir HP-nya error gitu guys. Animasinya keren sih tadi. Wow, oke, niat sih mereka. Sampai ke welcome screen-nya aja tuh dibikin begini ya. Haptic feedback-nya cukup oke ya buat kelas mid-range lah. Kalau gue bilang mid-range terus ya. Karena memang HP ini harganya cukup oke lah di kelas harganya. Dia sekitar 7-8 jutaan itu berarti bersaingnya sama kayak Samsung Galaxy A73. Oke, jadi kita setup dulu. Mau masukin ke ID ini dan ini kita balik lagi. A few moments later. Oke, here we go. Udah selesai untuk setupnya dan tinggal press to start. Oke. Nah, kita udah masuk ke home screen-nya. Jadi, penampilannya emang desainnya gila sih. Depannya pun juga yang paling menarik menurut gue ada bezelnya nih yang benar-benar balance ya, kiri kanan atas bawah. Jadi ngasih tampilan yang futuristis banget. Terus emang dia punya font bawaannya ini cakep banget sih, yang pixel dot itu. Semua elemen desainnya tuh nyatu dalam sini. Dan ya, layarnya juga AMOLED sih, 6,55 inci. Sekalian kita bahas specs-nya aja, dia Full HD+, 500 nits, dan 120 Hz, jadi udah high refresh rate. Speknya dia pakai Snapdragon 778 plus 5G. Nah, untuk RAM dan storage ada beberapa pilihan, 8128, 8256, dan 12256. Baterainya 4500 mAh dengan 33 watt charging, yang mana bisa 0-50% dalam 30 menit. Dan ngomongin chargingnya juga kompatibel dengan wireless charging 15 watt dan reverse wireless charging 5 watt. Nah, sekarang kita di belakang kita ngomongin kamera. Kameranya cuma ada dua aja, yang mana sensor utamanya ini pakai 50 megapiksel Sony IMX766. Dan satu lagi dia pakai lensa ultra wide, ini 50 megapiksel juga pakai sensor Samsung JN1 untuk ultra wide-nya. Dan untuk selfie dia pakai punch hole nih di kiri atas, di sebelah jam dan notifikasinya juga ini sensornya 16 megapiksel f2.5. So, yes, hal pertama yang akan kita lakukan pastinya adalah ngecekin LED ini, yang mana kalau kita cek nih ya di OS-nya, kita cek ke setting, ada opsi untuk glip interface dan barusan tadi lampunya hidup nih. Gue tadi merasa ada yang ini. Dan sekarang glip lights-nya juga dalam posisi on ya. Dan kita itu bisa ngatur ini untuk tingkat keterangannya mungkin. Nah, ringtones kita bisa atur. Wow, introducing glip ringtones. Wow. Ada acai. Oke. Anjrit. Keren. Coba. Tuh, kalau kalian gua ke meja ya. Tuh, lihat lampunya. Ini terang loh. Ini lumayan nyinarin mata nih. Jadi katanya ada total sekitar 900 LED yang ada di dalam garis-garis ini ya. Jadi tadi yang di samping kamera, di buletan gede ini, di garis ini, dan di bawah sini. Plus yang titik ini menarik banget untuk ringtone-nya ya. Bisa diganti-ganti. Ada total 10. Dan kalian juga bisa sound only ya kalau kalian nggak mau ada lampunya. What a light show ya. Keren banget. Dan ini juga lampunya bisa dipakai nanti buat hal-hal lain, salah satunya bisa buat kamera. Kalian bisa pakai ini sebagai lighting, soft lighting, yang katanya hasilnya lebih bagus dibandingkan pakai flash. Oke, jadi ada settingan-settingan lain, Google Assistant Feedback. Jadi kalau kita misalnya manggil, so dia akan hidup nih ya, mungkin ya. Tuh, ada lampunya juga di belakangnya, tandanya dia lagi merespon ke Google. Sekali lagi. Tuh. Dia langsung hidup lampunya ya. Oke, jadi itu. Dan terakhir ada bedtime schedule. Jadi kalau kalian mau atur ini matiin secara otomatis jam segini. Karena lampunya emang terang banget sih. Dan gue rasa kalau malam-malam kalian taruh ini di samping tempat tidur kalian terus dan ada lampu yang menyinari itu pasti kebangun sih ini lampunya. Oke, jadi itu yang pertama yang menarik sekali dari HP ini dan harus gue akuin sih kagum sih gue. Ini desainnya bener-bener wow banget.
I'm a big fan. Cuma HP-nya ukurannya cukup gede, itu doang sih yang gue penasaran, pengen coba pakai long term-nya nanti seperti apa. Oke, sekarang kita akan coba testing ke reverse wireless charging-nya. Nah, kalau kalian bisa lihat nih di atas sini, dia itu punya control center yang mirip sama Google Stock ya, Android 12 yang stock. Cuma memang ada sedikit widget di bagian atas yang membedakan. Ini untuk brightness slider-nya. Kemudian ada NFC juga, jadi kalian juga bisa pakai mungkin buat isi-isi e-money. Dan ada ini, battery share. Tapi kita coba aja langsung. Pertama kita akan pakai earphone-nya si Nothing sendiri. Nothing Ear One. Langsung ngecas ya. Kita flip sini, jadi ada LED merahnya kalau kalian lihat. Yang nandain kalau ini lagi ngecas, tapi memang ngecasnya itu cuma 5 watt. Biasanya pada banyak yang nanyain, bisa nggak pakai TWS merek lain? Bisa, asalkan udah ada wireless charging-nya. Nah, kita tes ya. Kita mulai dari yang AirPods dulu aja nih. Tuh, bisa. Oke, ada lampu chargingnya hidup. Dan satu lagi kita coba ke Sony. Sony bisa nggak nih? Gini ya, Sony kan bisa wireless charging. Oh, bisa juga guys. Tenang saja. Semuanya bisa. Jadi intinya yang compatible sama wireless charging. Samsung pun juga ada wireless charging ya? Itu juga harusnya bisa. Jadi ini kalau lagi dicas dia akan warna orange lampu yang di Sony-nya ini. Tapi sekali doang tandanya, dia nggak nge-pulse kayak gitu. Oke, untuk speakernya dia udah stereo, jadi aman. Cuma memang speaker ini gue ngerasa lebih berat ke kanan, which ya emang agak normal kali ya. Emang HP rata-rata speaker gedenya tuh ada yang di bagian bawah atau di bagian kanan kalau kalian lihat stereonya ini. Cuma secara suara cukup oke, bassnya ya cukup standar dan ya sayangnya juga nggak ada headphone jack. Since ya mereka udah ada TWS kali, biar kalian beli satu paket gitu kan. Dan ya overall cukup, ya gue bilang sih harus gue akuin oke sih. Terakhir kita tes kameranya aja, oke? Yuk kita jepret-jepret. Untuk kamera kita coba kasih layoutnya dulu aja ya sedikit ya. Nah ini untuk kameranya UI-nya seperti ini. Cukup simple, konsepnya juga sama dengan warna merah di teks yang kita pilih ya, di mode yang kita pilih. Ada beberapa mode, timelapse, panorama, makro, dan expert mode. Kita coba lihat expert mode-nya kayak gimana. Nah kurang lebih kayak gini, jadi kalian bisa atur exposure value-nya, ISO, shutter speed, white balance, dan autofocus-nya. Oke, jadi kayak gitu untuk expert dan ada lensa zoom, tapi ini digital zoom ya, 2 kali digital zoom, jadi bukan yang telefoto karena di lensanya cuma ultrawide dan lensa utama. Dan suara kameranya kayak stok banget suaranya ya, nggak ada yang spesial gimana. Jadi kita balikin ke foto. Untuk video dia bisa sampai resolusi 4K di 30 fps ya, dan untuk selfie-nya dia bisa di berapa nih? 1080p kayaknya nih setting. Nggak ada pilihan untuk mode resolusinya. Biasanya itu cuma Full HD aja. Langsung dinaikin semua noise-nya. Oh ya, sama satu lagi. Kita ada mode glyph-nya. Yes. Jadi kalau kalian atur di sini nih, dipencet ke mode ini flash. Ada satu lagi. Itu glyph fill light ya, jadi glyphnya doang yang hidup nih, jadi ini dia hidup semua. Quite nice. Ini pakai fill light, satu lagi tanpa fill light ya. Ini beda-beda tipis lah, mungkin kita kondisinya juga terang. Nanti kita coba tes di kondisi yang gelap. So yes guys, I think itu aja dulu buat unboxing dan first impression dari Nothing Phone One. Ini bener-bener desain yang gila sih, makanya gue ngomongnya Nothing Ear One terus, karena menurut gue ini TWS yang punya desain yang menarik banget, makanya gue keep masih sampai sekarang, walaupun ya secara performance biasa-biasa aja, and it's the same story with this kayaknya ya. Dari segi desain memang menarik, dari segi performance kayaknya kalau kalian buat yang maksimum banget, ini bukan HP buat kalian yang suka gaming parah, ini juga bukan HP buat kalian, tapi ini buat kalian yang mungkin apresiasi desain dan glyph interface-nya sih, yang tadi menarik banget ya kalau kalian pakai ini di dalam kamera gitu, mungkin ya bisa jadi ya unik banget elemen desain yang nggak ada kompetitor satupun yang kayak gini. Jadi itu aja, semoga videonya bermanfaat dulu untuk sekarang. Nanti gue akan share lebih lengkap lagi, gue akan ganti nih ya
SIM card gua akan pindahin ke sini buat gua review selama kurang lebih nanti pemakaian berapa lama. Jadi tunggu aja. Dan sekarang kita ngomongin harga ya. Harga dari Nothing Phone One ini secara resmi sebenarnya mulai dari 789 Singapura dolar kalau di Singapura ya, itu sekitar 8,5 juta rupiah sampai 869 atau sekitar 9,3 juta rupiah. Harganya bervariasi tiap negara beda-beda. Tetapi di Indonesia udah mulai dijual di harga 10 jutaan ya, masih tinggi karena masih hype. Jadi kalau kalian mau, kalian suka, tunggu aja, mungkin dalam sebulan 2 bulan harganya akan turun sama kayak si TWS ini yang harganya turun setengahnya beberapa bulan setelah hype-nya menurun ya. Oke, itu aja. Semoga videonya bermanfaat. Like kalau kalian suka, jangan lupa juga di subscribe, hidupin notification-nya biar kalian gak ketinggalan. Nanti reviewnya gue akan pindahin dulu SIM card gue dari Google Pixel 6 ke Nothing Phone One ini. Dan itu aja, komen di bawah kalau kalian ada pertanyaan buat video reviewnya nanti. Dan segitu aja, nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Sekarang boxnya aja nih bingung. Apaan tuh? Oh iya, SIM injektornya.